door. Terus di execute, nanti dia langsung jalan. Jadi ini harian. Udah masuk semua. Di sini kan ada banyak nih, ada incubation water exchange, airport, reagen plant, photometer check, semua kan ada tulisannya otomatis gitu. Karena teman-teman tinggal ngecek doang, tinggal ngeklik doang, dia otomatis langsung jalan. Tapi yang perlu diingat tadi yang aku bilang, ECOD-nya pastiin cukup. Jadi yang sore sebelum matiin alat, tolong dicek ECOD-nya. Kalau udah tinggal 5 mili atau kurang dari 5 mili, tolong ditambahin supaya besok pagi door lama banget. Setting. Nih, ECOD. Dia di dalam sini. Bentuknya sama kayak reagen yang tadi kita masukin. Tapi namanya ECOD. Ini udah habis. Dia refill gitu, Pak. Enggak. Itu harus ganti. Iya, ganti baru. Kak, ini sisanya 34 mili lagi ya. Yang udah kita warning itu kalau misalnya berapa lagi? 5 mili. Kan yang photometer check, ya kan? Nah, ini tuh ada panjang gelombangnya nih yang dipakai buat spektrofotometernya kita. Di panduan sini yang berikutnya adalah verifikasi. Verifikasinya ada 2, suhu sama hasil fotometer checknya. Nah, aku jelasin yang hasil fotometer check dulu ya. Jadi di sini kan dibilang hasil fotometer check kurang dari 14.000. Jadi teman-teman cek yang ini hasil fotometer checknya, lihat yang current. Jadi kan ini ada yang previous, berarti hasil yang kemarin. Current itu berarti hasil yang terbaru yang hari ini. Teman-teman tinggal lihat yang paling atas saja, yang panjang gelombang 340. Di sini kan hasilnya 11.000. 11.000 kan berarti masih di bawah 14.000 kan. Berarti di checklistnya ini bagian hasil fotometer cek di bawah 14.000 tinggal dicentang. Terus berikutnya di paling bawah nih hasil fotometer cek kurang dari 14.000. Tolong teman-teman tulis hasil yang 11.047 ini, ditulis di sini. Jadi misalkan hari ini Agustus tanggal 10. Nah, berarti di tanggal 10 ini teman-teman tulis 11 sudah 2 kiri atas. Terus ini INC 37,0. INC ini inkubator. Nah, di sini kan dibilangnya suhu water bath atau suhu inkubator 37 derajat. Jadi kalau ini 37 derajat, teman-teman tinggal centang. Aku minta tolong banget yang inkubator ini benar-benar dicek setiap hari ya, jangan cuma dicentang doang. Kenapa? Karena salah satu kekurangan alat ini yang menurut aku krusial, dia kalau suhunya turun, inkubatornya nggak panas, kasih alarm. Kalau suhu inkubatornya tuh nggak optimal gitu, tapi alarmnya cuma warna kuning. Kan tadi aku bilang kalau alarmnya kuning tetap bisa dipakai running kan, tapi padahal dia reaksinya jadinya nggak optimal dong, karena kan harusnya reaksinya di 37 derajat misalnya, tapi ternyata suhu dia cuma 26. Berarti kan ngebersihin manual. Nah, yang dibersihin apa aja? Ada 4 item yang dibersihin. Pertama, prop dan shield pipe. Jadi prop yang dibersihin itu jarum reagennya, jarum sampelnya, pakai alkohol swab. Selalu biasakan bersihin dari atas ke bawah ya. Terus yang kedua ada shield pipe. Shield pipe itu yang tadi itu ya, yang hitam-hitam, yang selongsong hitam 2 ya itu. Nah, itu juga dibersihin pakai alkohol swab. Kemudian ada ICC per nozzle, ini bisa dilewatin aja karena kan depannya ada ISE. Pokoknya yang kalau depannya ada ISE itu bisa di skip karena dia untuk elektrolit. Kemudian ada lagi cell rinse nozzle. Nah, cell rinse nozzle itu yang ada banyak itu jarum yang tadi aku jelasin buat nyuci kuvet. Khusus yang cell rinse nozzle, bersihinnya pakai tisu towel yang kasar, dibasahin aquades. Jangan pakai alkohol. Ada juga maintenance mode sama operation mode. Ada pintunya nih, tuh bisa dibuka. Nah, kalau dibuka dia dalamnya tombol cetekan kayak tombol on off gitu. Teman-teman cetekin ke atas supaya dia ke maintenance mode. Tunggu sampai layarnya jadi kuning bagian atasnya. Nah, belum. Lama sekali. Tuh. Bagian layar atasnya ini jadi kuning, yang lainnya enggak ya, cuma atasnya doang. Kalau udah kuning gini atasnya itu jadi bisa digeser-geser. Coba geser.
dinaikin dulu ke atas jarumnya. Oh, Pegang yang pink ya. jarumnya. Pegangnya yang pink, naikin ke atas baru digeser. Nah, kalau tadi cuman standby doang nggak kita cetekin ke maintenance mode, itu masih nggak bisa kita geser. Tinggal kita balikin lagi ke operation mode cetekannya. Tunggu sampai yang kuningnya hilang. Boleh coba cetekin mbak. Dibuka pintunya, terus dalamnya cetekin. Oke. Cek ini apa kak? Cek ini biasanya kalau ada nabrak-nabrak gitu baru dipakai buat ngecek alatnya gerakannya oke atau enggak. Tapi kalau rutin-rutinnya mah cuma di maintenance doang. Nah ini kan udah hilang. Nah tadi kan sama kita nggak dibalikin ke posisi awal. Kalau mau kita reset biar dia balik ke posisi awal boleh. Atau kalau nggak kita reset pun ketika kita start dia akan langsung inisialisasi balik ke posisi awal. Gitu. Oke, jangan lupa maintenance hariannya tetap dijalanin kecuali bagian yang jalankan ini. Karena yang maintenance mingguan kan ini udah ada settingannya nih mingguan. Nah, mingguan di sini udah include sama yang ini. Jadi ketika jalanin mingguan, teman-teman gak usah jalanin harian lagi. Gitu, kecuali manualnya kayak ngecek fotometer gitu ya. Nah, terus selain jalanin ini di mingguan juga ada bersihkan sel cover. Sel cover tadi yang mana? Yang plat besi itu ya ada yang kecil sama ada yang setengah lingkaran. Nah itu dibersihin pakai alcohol swab. Terus ada rinse station namanya. Rinse station ini agak beda sama yang di sana. Kalau di sana kan bersihinnya pakai cotton sock kemarin aku bilang yang kotak-kotak kecilnya itu. Kalau ini disiram pakai cairan pemutih yang diencerin. Jadi pemutih itu kayak Baiklin misalkan itu kan dia 5% konsentrasinya. Teman-teman encerin 10 kali sampai cuma tinggal 0,5%. Kemudian pakai pipet mikro boleh yang 1 mili atau pakai squid jarum yang ini 1 mili atau 3 mili. Diambil cairan pemutih yang udah diencerin itu terus disemprotin ke dalam situ. Nah, disemprotinnya itu ke station. Sini, aku tunjukin. Maaf ya. Rinse station itu satu ada di sini nih. Di bawah sini. Jadi kan ini bentuknya kayak L kecil gitu ya. Ada kotak yang nongolnya nih. Sorry. Di sini. Pas banget di bawah sini tuh ada bolongan di bawahnya di dasarnya. Nah, teman-teman semprotin ke lubang yang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, lubangnya adalah di bawah sini nih di pojokan. Jadi kan ini kotak gitu, terus ada buletan. Di sampingnya, di sebelah sisinya, ya pas di pojok kanan bawah, itu ada lubang juga di bawahnya. Nah itu yang disemprotin. Coba silakan teman-teman lihat dulu biar di ini mingguannya. Nah ini di bawah ada matikan dan nyalakan kembali instrumen. Itu sebenarnya berlaku untuk yang nyala 24 jam alatnya. Kayak di rumah sakit kan nyalanya 24 jam. Makanya seminggu sekali harus dimatiin. Tapi kan kalau ini sore gitu atau malam dimatiin supaya besok pagi baru dinyalain lagi. Jadi yang ini bisa diabaikan aja. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman. Aman. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya di sini ada membersihkan yang bulanan. Bulanan itu pertama ada incubation water bath. Jadi kalau setiap hari air inkubatornya kan diganti doang. Sebulan sekali tuh dia minta kita bersihin sebenarnya. Tapi sama aku ini masih dikasih kelonggaran di 2 bulan sekali. Kenapa? Biar sekalian pas ganti lampu. Jadi kalau ganti lampu kan itu dibongkar semua, diangkat. Pas ganti lampu baru sekalian kita bersihin inkubatornya gitu. Nah ini ntar aku contohin, aku kasih tahu bongkarnya. Kita next dulu ke yang nggak usah bongkar-bongkar dulu. Jadi di sini ada disuruh ngebersihin deterjen aspiration filter. Deterjen aspiration filter itu yang bawah. Jadi kalau tadi teman-teman lihat pas aku keluarin selangnya, di ujungnya kan kayak ada kotak warna Kayak putih bandulannya gitu. gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya saringan filter. Jadi ini kita keluarin. Nah
ini tuh saringan, bisa kita buka. Nah, kemudian ini kita balik posisinya kayak gini, terus kita siram pakai Aquades supaya nyuci aja, terus dibalik lagi, siram lagi pakai Aquades. Kalau udah dikeringin pakai tisu towel, baru dipasang lagi. Oke. Gitu. Dua-duanya ya, kanan kiri ya. Kan ini ada. Jadi filternya dua-duanya dibersihin. Yang ini tadi di bawahnya kan ada filternya juga nih. Nah, ini juga boleh dibersihin. Pakai Aquades, disiram bolak-balik. Ayo. Kemudian dua yang terakhir ada power supply filter sama radiator filter. Itu adanya di pintu yang sebelah sini. Jadi kita buka dulu pintu yang kiri, baru buka pintu yang kanan. Nah, ada dua, yang ini sama yang ini. Filternya itu bisa kita copotin. Jadi ini teman-teman copotin aja, kayak filter AC sebenarnya ini mah, copotin. Terus ini nanti bawa ke wastafel dengan, kan ini bagian depan nih ada tulisannya front, dibalik gini, terus nyalain keran aja, sambil tangan kita ngebersihin bagian bawahnya. Biasanya debu doang kok, Bapak. Terus kalau udah dibersihin, sama aku suka diprok-prok gitu di wastafel biar dia airnya turun. Terus kalau udah pakai tisu towel, dikeringin lagi, dibersihin airnya. Nah, terus tisu towel yang basah tadi jangan dibuang dulu, pakai buat ngelap yang ini. Karena kalau misalkan ini berdebu, kita lap pakai tisu towel yang kering, debunya kan terbang kemana-mana. Jadi pakai tisu towel yang basah tadi kita lap, biar debunya di sini tuh jadi ngegempel, jadi nggak terbang kemana-mana, nggak kena mata kita, nggak kena hidung gitu loh. Jadinya kitanya juga lebih aman. Dibersihin, kalau udah baru dibuang. Jadi tisunya hemat. Berarti yang bisa dibuka ini doang ya? Iya, Pak? yang bisa dibuka ini doang. Nanti pasangnya lagi, teman-teman lihat ini front berarti yang Depan. ada kita. Sama ini ada tanda panah ke atas, berarti ini bagian atas. Ya, jangan kebalik. Masangnya biasanya bawahnya dulu, baru agak ditekuk, masukin ke atas. Oke. Itu dua ya, yang power supply filter yang sama ini, radiator filter tuh yang itu. Oke. Itu. Berikutnya di 2 bulanan ini ada IC measuring cartridge, bisa di skip karena kan IC elektrolit. Gantinya adalah ganti lampu di sini 2 bulan sekali. Kemudian ini ntar aku ajarin sekalian pas bongkar. Di 4 bulanan yang IC bisa di skip, clean ultrasonic mixer. Nah, ini dibersihin juga, ntar sekalian bongkar itu aku kasih tahu ultrasonic mixer. Yang 6 bulan ini bisa di skip karena biasanya teknisi yang ngerjain. Terus di bagian bawah ini ada yang jika diperlukan. Nah, jika diperlukan ini masuknya adalah si photometer lamp. Kenapa photometer lamp masuknya ke jika diperlukan? Karena kan tadi ada beberapa syarat ya, photometer lamp itu diganti kalau 2 bulan atau lebih dari 14.000 atau kalau turun hasilnya. Nah, makanya dia masuknya ke jika diperlukan. Karena kalau belum 2 bulan ternyata udah lebih dari 14.000, berarti kan nggak bisa masuk ke 2 bulan gitu ya. Di sini sih aku udah settingin setiap 2 bulan sekali ganti lampunya akan ngasih alarm, setiap 4 bulan sekali ganti kuvetnya akan ngasih alarm juga. Oke. Nah, sekarang aku contohin ya bukanya, ganti kuvet sama ganti lampunya, tapi nggak ini sih, nggak bisa dipraktekin beneran dicabut. Jadi kalau mau ganti ke lampu atau ganti kuvet, ganti lampu sih. Kalau ganti lampu sebaiknya pas kondisi alatnya mati. Karena kalau pas nyala, lampunya juga nyala, panas. Teman-teman nggak bisa bongkar. Jadi kayaknya aku harus di sana deh kalau mau buka. Maaf ya. Udah kuning. Oke. Kalau udah, ini aku geser dulu
Ini bautnya nggak bakalan bisa sampai copot, jadi cuma dikendorin doang sampai si itemnya ini bisa diangkat. Terus taruh aja di sini. Oke. Berikutnya kita buka yang ini, kotak besi. Ini bautnya bentuknya sama semua, ukurannya juga sama semua. Jadi ketika mau masang lagi gak usah takut kebalik-balik ya, karena kebalik-balik pun tetap bisa karena ukurannya sama. Kalau aku bilang sih pas ganti lampu sama ganti kuvat mendingan berdua, karena buka pasang bautnya lumayan banyak. Jadi bisa ngerjain bareng. Nah ini wadah kotaknya biasanya sama aku balik buat naruh baut supaya nggak hilang. Gitu. Terus yang ini dua bautnya cukup dikendorin aja sedikit. Ini langsung bisa kita geser, langsung bisa dicabut. Oke. Terus yang ini yang plat besi panjang bener-bener harus dibuka. Kalau yang ini ada 3 bautnya. Terus berikutnya kalau kita mau ganti kuvet, ini tinggal kita buka aja nih semua satu-satu. Jadi sekali ganti kuvet tuh langsung ganti semua ya. Di dalam box kuvet itu biasanya ada 3 lapis nampan gitu, nampan dari kardus. Satu nampannya isinya langsung buat semua ini ganti gitu. Jadi cukup keluarin satu nampan langsung mengganti semuanya ini. Nah aku contohin satu. Untuk pegang kuvetnya, pegangannya yang ini ya, ini. Jangan dipegang kuvetnya, sama kayak kalau kita spektrofotometer manual, kan ada bagian kuvet yang boleh kita pegang, ada yang nggak boleh kan. Nah ini juga kita pegangnya bagian ini aja. Atau kalau bagian ini terlalu kecil, teman-teman boleh pegang yang ini. Bagian kuvetnya ini yang jangan dipegang, ya. Jadi pegangannya yang ini yang tinggi, atau bagian ini yang tempat bautnya boleh dipegang gitu. Nah ini nanti diganti terus pasang buka kuvetnya. Tapi kalau mau ganti lampu kita cukup buka ini, buka plat besinya, kemudian buka baut yang di tengah ini yang ada 3. Ini aku pasang lagi dulu ya, takut jatuh. Pas aku angkat. Ini baut yang 3 ini nggak bisa sampai lepas, sama cuma dikendorin doang sampai kira-kira bisa kita angkat. Waduh, Sampai semua. Ya, Ini kalau nah, kayak gini kita harus taruh kemana? kalau kayak gini taruhnya itu kan nanti ada meja tetap di situ. Teman-teman alasin pakai tisu towel bawahnya, terus baru ditaruh atasnya. Jadi teman-teman pegang tetap ininya doang, kuvetnya nggak kesentuh. Kalau tisu towel kan di bawah, nggak kena dinding kuvetnya ini kan, jadi tetap aman. Jadi tatakin aja tisu towel. Biasanya aku taruhnya 3 sih, 3 disusun gitu, terus taruh di atasnya. Udah deh, aman. Nah, buat lampunya sekarang. ini lampunya yang mana Kak? Lampunya itu yang ini, nih, yang ada baut besinya 1, 2. Oh, yang kecil itu. Ya, terus ini ada kabel putihnya, ngelingkar, teman-teman lihat. Terus di bawah sini nih, kalau kita geser, itu ada colokannya warna hitam. Kelihatan nggak? Oke, ya. Kondisi alat harus mati. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan, biasain cabut listriknya dulu. Karena takutnya kalau teman-teman nggak cabut sumber listrik
baru dicolokin listriknya. Nanti pas ganti lampu pertama kali bisa minta tolong teknisi praktekin yang lagi hitam. sekalian teman-teman lihat filenya. Kalau ini kan aku cuma jelasin doang, nggak dipraktekin langsung. 2 bulan dari sekarang pas beneran ganti lampu, pas teknisi lagi ganti, teman-teman ikutan liatin juga. Jadi nextnya bisa ganti sendiri. Ya, karena ganti lampu sama ganti kuvat harusnya teman-teman ngerjain sendiri. Oke, baru dipasang lagi. Ini juga kalau misalkan masangnya kebalik dia nggak akan mau masuk kok, colokan listriknya itu. Jadi dia ada posisinya gitu loh, yang satu lebih kecil, yang satu agak lebih lebar, bentuknya trapesium, nggak benar masuk ke bagian yang nongol ini. Apa yang bolong? Belum pas. Oke, nah baru kita kencengin lagi bautnya. Udah, kalau udah kita pasang lagi plat besinya. Ini sal cover ya namanya, jangan sampai lupa. Kalau nyari di lock maintenance plat besi nggak ada, adanya sal cover. Ya. Mana sih? Buat masang sal cover yang panjang ini kan bautnya ada 3 ya. Biasain pasangnya 3-3-nya dulu baru dikencengin. Soalnya kalau kita pasang satu dikencengin jadinya miring. Nanti baut yang terakhir nggak bisa dipasang. Kencengin lagi. Oh, aku lupa kan ngebersihin mixer. Kalau mau ngebersihin mixer sama ngebersihin inkubator yang tadi aku bilang itu, teman-teman buka semuanya. Posisinya kayak mau ganti lampu ya, dibuka. Terus inkubator kan di bawah sini nih. Ini aku buka satu deh. Nah, ini inkubatornya boleh teman-teman bersihin pakai tisu towel yang kasar supaya nggak rontok tisunya di dalam. Karena kan dia masih basah. Nah, bersihin mixer itu biasanya pakai cotton swab. Di kanan kirinya sini sama di tengah-tengah ada celah, itu suka nyangkut kotoran.